kita siap untuk bertepuk tangan, melompat, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Nah, Kakak Rebeka, lagu apa yang dinyanyikan sore? Pada hari ini kita akan datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita menyapa Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Sore Bapa. Semuanya sikap ibadah yang baik dan benar, tutup matanya, lipat tangannya, menyanyi semua kepada Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore terima kasih atas anugerah-Mu Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Jalan Serta Hidup.
sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar setiap firman-Mu yang kami dengar tinggal dalam hati kami, bertumbuh untuk kami pakai dalam setiap pribadi kami. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang boleh mengenal Tuhan dari kecil dan boleh terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Guru kami yang akan mengajar lewat kebenaran firman-Mu, pakai urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Nah, pada sore hari ini Kak Agus akan menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Agus mau tanya dulu, siapa yang bawa Alkitabnya? Angkat tangan. Ya, kalau semua bawa Alkitab, Kak Agus mau mengajak adik-adik untuk buka Alkitab kita, dan pembacaan firman Tuhan terdapat di Lukas pasal yang ke-21. Nah, di situ adik-adik bisa melihat, ataupun adik-adik yang tidak membawa Alkitab bisa lihat di bawah ini. Ya, oke, ya. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat, Pak Guru akan membacakannya buat adik-adik. Dan buat adik-adik yang mungkin tidak membawa Alkitab pada sore hari ini, bisa dilihat di bawah ini, ya, akan muncul ya. Ya. Oke, Kak Agus akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama mulai. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi, hendaklah kita memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Kalau kita lihat tadi pembacaan kita di Lukas pasal yang ke-21 tadi, ayat yang pertama sampai yang ke-4, situ kita mendapati tentang seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan di rumah Tuhan. Dia memberi 2 peser. Nah, 2 peser itu kalau di zaman Tuhan Yesus itu jumlah yang sangat sedikit, sangat sedikit. Nah, dibandingkan orang-orang lain, orang-orang kaya memberikan persembahan pada Tuhan, memberikan korban persembahannya di rumah Tuhan, di bait Allah, yaitu dengan penghasilan mereka ataupun keuntungan mereka dari segala apa yang mereka miliki. Tapi kita boleh melihat adik-adik bahwa janda ini memberikan persembahan, membawa persembahan korban persembahannya di bait Allah ataupun kepada Tuhan dengan seluruh apa yang dia punya. Nah, apa yang Tuhan katakan ketika ia melihat janda miskin ini memberikan 2 peser di peti yang ada di bait Allah. Adik-adik, ketika Tuhan melihat seorang janda miskin tadi memberikan persembahannya, membawa persembahannya sebanyak 2 peser, Tuhan berkata apa kepada orang banyak yang ada di situ? Bisa kita mendapati dalam pembacaan kita tadi adik-adik bahwa Tuhan berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dari semua orang yang ada di situ ataupun orang-orang yang membawa persembahan dalam rumah Tuhan. Kenapa demikian adik-adik? Padahal janda ini hanya memberikan 2 peser saja, sedangkan orang-orang lain atau orang-orang yang ada di situ yang turut serta memberikan persembahan mereka memberi banyak. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini memberikan paling banyak persembahannya daripada
dari antara mereka semua. Ada yang tahu jawabannya adik-adik? Ya, bisa adik-adik baca kembali bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak karena janda miskin ini memberikan seluruh apa yang dia punya. Sedangkan orang-orang lain ataupun orang-orang kaya yang ada di situ juga yang turut memberikan korban persembahan kepada Tuhan, mereka memberi dari hasil kelimpahannya. Dan bisa dikatakan bahwa persembahan mereka, orang-orang yang ada di situ, orang-orang kaya yang ada di situ juga, mereka membawa persembahan dari hasil keuntungan mereka, bukan dari keseluruhan apa yang mereka punya. Tetapi kita melihat adik-adik bahwa janda miskin ini dibenarkan Tuhan, dan bahkan Tuhan berkata janda miskin ini memberikan lebih banyak korban persembahan daripada mereka semua. Karena janda miskin ini seperti yang Kak Agus tadi bilang bahwa janda miskin ini memberikan persembahannya, seluruh apa yang dia punya, apa yang dia miliki, bahkan seluruh nafkahnya. Bisa kita lihat tadi di ayat yang keempat. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik bahwa ketika kita memberi, baiklah kita memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, tanpa kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita berikan. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita memberi persembahan atau memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, ya kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengganti segala pengorbanan kita berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Dan ketika Tuhan sendiri yang berjanji, Dia akan pasti menepati janjinya. Dia Allah yang setia. Jadi adik-adik, jika kita memberikan sesuatu, apalagi untuk Tuhan, hendaklah kita semua adik-adik memberikan korban persembahan kita dengan penuh sukacita dan disertai dengan ucapan syukur. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita adik-adik. Mungkin adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat ya? Masih ingat? Ya, masih ingat. Tentunya masih ingat. Kita boleh melihat bahwa ketika murid-muridnya melihat orang banyak mengikuti Yesus, murid-muridnya mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus suruh orang banyak itu pergi. Tetapi apa kata Yesus? Dia bilang, jangan engkau menyuruh mereka pergi, tapi engkau yang memberi makan. Nah, pada saat itu makanan yang ada cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, mungkinkah 5 roti 2 ikan itu bisa mencukupi kebutuhan atau memberi makan kepada banyak orang tersebut? Secara manusia tidak mungkin, adik-adik. Sangat tidak mungkin ya kalau dipikir secara manusia. Tetapi ketika ada seorang anak yang memberikan dengan tulus ikhlas dan memberikan dengan sukacita kepada Tuhan apa yang dia punya, 5 roti tadi dan 2 ikan, maka Yesus menerima pemberian dari anak itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika Yesus selesai berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga, Dia menyuruh murid-muridnya membagikan roti tadi dan ikan untuk dibagikan ke orang-orang banyak. Kita melihat apa yang terjadi. Ya, ketika roti itu dibagikan dan ikan itu dibagikan, mereka semua tidak mengalami kekurangan, tetapi mereka mengalami kelimpahan. Dan firman Tuhan berkata, ketika orang banyak tadi telah menerima masing-masing daripada mereka roti dan ikan, dan mereka makan sampai kenyang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisanya. Dan adik-adik, siapa yang tahu ada sisa berapa makanan yang dikumpulkan? Sisa berapa bakul?
Ya, sisa 12 bakul ya. Sekali ya adik-adik. Nah, di sini boleh kita melihat dan mempelajari, bahkan kita merenungkan firman Tuhan, bahwa ketika kita memberi dengan sukacita dan disertai dengan ucapan syukur, ya kita percaya ketika kita memberi, kita tidak merasa berkekurangan, tetapi Tuhan akan menambahkan berkat ke atas kita, bahkan memberikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan apa? Sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi, jangan memberi setengah-setengah ataupun secara bersungguh-sungguh, tetapi hendaklah kita memberi dengan penuh sukacita dan disertai dengan ucapan syukur dan tidak mengharapkan kembali apa yang telah kita berikan, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan yang bisa Kak Agus sampaikan kepada kita, semoga adik-adik boleh mempraktekkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dari keluarga, bahkan di lingkungan adik-adik, di tempat adik-adik tinggal. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan Tuhan pada sore hari ini. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan kita. Mari kita semua tutup mata. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sambil mengangkat tangan kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan sore hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman. Dan biarlah apa yang kami lakukan sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah kepada Tuhan Yesus sore hari ini. Berkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam aktivitas mereka, bahkan berkati kedua orang tua mereka. Dan biarlah kami yang sudah beribadah kepada Tuhan, kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan